Bacaan nomor 10. Ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, Bapa, bagaimanapun situasinya, Kau sangat baik. Haleluya. Kami ada saat ini itu semua karena kemurahan. Sebagai peneguhan
dalam hidup kamu. Doa membuka sesan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh, di dalam Yesus Almasih, bersyukur kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Engkau telah perintahkan bagi orang-orang yang mengasihimu untuk merayakannya. Terima kasih Bapa, kami boleh tiba di tempat ini, di rumahmu ini, dari berbagai penjuru kami datang, baik yang jauh maupun dekat. Tujuan kami sama, kami diberkati oleh-Mu dan membawa pulang damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk 6 hari yang menurut segala aktivitas Bapa. Tidak boleh menentukan dan melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hatimu atau menyakitkan hati sesama kami? Dalam jalur dari mohon ampun di hadapan. Terima kasih Bapa. Bapa, biarlah kami Bapa seberapapun kami yang ada Bapa. Hati kami Bapa, kerenduan kami untuk diberkati. Turun kami untuk memuji Engkau dengan puji-pujian Bapa. Karena itu yang Kau harapkan dari anak-anak. Kau tidak dapat memuji diri sendiri. Kami sendirilah yang harus memuji Engkau Bapa, yang telah memberikan kesempatan hidup bagi kami, berikan kesempatan untuk kami boleh melayani Engkau berkarya di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohonkan pada saat ini sahabat-sahabat kami yang menderita sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, apapun itu dari ujung kaki sampai kepala sampai ujung kaki Bapa, kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapa, darah yang sudah mengalir kayu salib, mengalir dalam tubuh mereka. Pulih kembali seperti sedia kala, apapun sakit penyakitnya. Kami percaya jika Kau bertindak, karena Kau menciptakan kami boleh pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Sahabat-sahabat kami juga tidak dapat hadir bersama-sama kami karena satu dan lain hal. Tuhan berkat yang sama juga kepada mereka. Walaupun halangan Bapak, sehingga pada saat yang akan datang kesempatan beribadah pada yang akan datang mereka boleh bersama-sama dan tempat kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga sadar kami tidak bersekutu dengan Engkau dan memuji dan nama mendengarkan firman-Mu. Tentunya kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami yang juga tempat. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Almasih. Kami katakan Tuhan, hancurkan segala kuasa-kuasa. Tidak beratas hati dan pikiran kami. Tidak beratas tempat. Hati dan pikiran kami hanya untuk Yesus Almasih. Terima kasih Bapak. Bapak, ibadah kami yang sangat sederhana ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Almasih, anaknya orang Nazaret itu. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang berimannya katakan bersama-sama. Amin. Sahabat Shalom. Haleluya. Mari berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya. Mari kita bersukacita. Yesus adalah pengasihi jiwa kita. Amin. Mari bersama-sama katakan. Kasih setiamu Tuhan, selalu bersama Tuhan. Hari berkati hari, amin. Hari berkati hari, tetap melihat kasih-Mu dalam benar-benar hidupku. Sebentar. Haleluya. Tak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Selalu baik, selama Tuhan selalu baik. Dan kita harus bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita kemudian sekali lagi, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, amin. Haleluya.
Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik untuk selamanya. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Sampai selamanya. Untuk selamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Glory, sangat Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai, demikianlah kami Bapa, yang merindukan akan firman. Biarlah firman-Mu yang datang kepada kami tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersama-sama kita akan pujian ini. Datangnya hujan
Kami sama-sama diberkati baik yang beritakan maupun yang mendengar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak mendadak tangan Tuhan. Bila besok sama siapa kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat shalom Bapak Ibu saudara kasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap memberkati? Amin. Mari kita apa namanya? Yel-yel dari GPF. GPF. Yesus Hakasia. Baik, apa sih? Kalau di dalam kepala bisa ya. Baik, saya undang Bapak Ibu kita berdiri untuk bacakan firman ini. Tertulis di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Bisa dibaca Bapak Ibu? Ya. Lihat ya, agak kecil, bisa dibesarkan sedikit baliknya bisa ya, atau masing-masing megang gawainya karena lebih bagus gitu. Baik, kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lanjut, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lanjut lagi. 1 ayat lagi. Ayat ke-15 ya. 1, 2, 3 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Amin. Ini sebenarnya khotbah yang sering disampaikan oleh para pemerintah dan para pelayan Tuhan. Ini tentang apa? Tentang syarat sebenarnya, syarat untuk bagaimana kita bisa diangkat derajatnya menjadi sahabat, bukan hanya sekadar apa namanya ya, antara Tuhan dengan ciptaannya, tetapi menjadi sahabat. Kenapa? Nah, ada paling tidak 4 dalam hal ini ya. Ya baik. Jadi persahabatan tanpa batas. Tapi judulnya sebenarnya judulnya syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Jadi persahabatan tanpa batas maksudnya ada paling tidak yang bisa kita baca. Yang pertama adalah asal usul dan keturunan. Kalau sudah bersahabat kita tidak pernah mempersoalkan dan tidak harus lagi mempersoalkan asal usul keturunan. Mohon maaf nih, kamu dari suku mana, warna kulit seperti apa, dan tidak relevan lagi membicarakan seperti itu. Ya, apakah dia, maaf ya Bapak Ibu ya, minoritas atau setengah minoritas ya, seperti itu yang terlalu banyak komunitasnya, tidak perlu lagi, tidak perlu. Ini nanti kita
Justru tidak bersahabat kalau kita menyinggung, menanyakan asal usul orang. Tidak perlu lagi. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi mempertanyakan seperti itu. Yang kedua, keadaan fisik. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan fisik kita, apapun itu tidak perlu lagi dipersoalkan. Itu kalau kita sudah bersahabat. Tidak perlu apapun kelemahannya. Malah kita cenderung untuk menyembunyikan kelemahan fisiknya, ya, tubuhnya. Kita cenderung menyembunyikan. Kenapa? Yang namanya bersahabat gak akan malah membuka aib dari fisik sahabat kita. Itu yang kedua, yang penting. Yang ketiga adalah tingkat kepintarannya. Gak melihat lagi nih sekolahnya apa, dari S1, S2, S3 sampai kepada S7 atau S3. Gak perlu lagi. Apakah kita akan tahu bahwa yang pertama-tama menjadi murid itu bukan S3, bukan profesor. Nelayan yang terbatas pengetahuannya, lalu pengetahuannya apa? Kalau begini pasti nanti ada ombak. Kalau begini ikannya sedang ke sini, baiknya kita ke sini. Kan begitu aja. Gak harus ada sertifikat apa kek gitu. Yang sekarang sedang dipersoalkan gara-gara sertifikat ada masalah hukumnya gitu ya. Ada gara-gara sertifikat tidak dapat. Oh iya kan, bisa juga kerja sama lu sudah. Kamu ijazahnya apa? Oh kamu nggak bisa. Memang sekarang untuk menjadi pelayan ada harus paling nggak diploma TH atau SNTH seperti yang di sebelah kita misalnya, atau harus S1. Itu hanya untuk meningkatkan kualitas. Sekadar meningkatkan kualitas, bukan berarti kalau dia sudah sarjana teologi, S2, S3 teologi, lalu kemudian tahu segalanya, menafsirkan apa yang tertulis, maunya Tuhan seperti apa, tidak lagi. Apalagi seorang sahabat, tidak perlu dari pendidikan apa, itu tidak perlu. Lalu kemudian status kekayaan, ini nggak dilihat lagi. Apakah nilai itu misalnya yang menjadi murid yang pertama itu, apakah mereka kaya? Tidak. Mereka juga menyewa perahu, mereka juga orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya untuk menjadi pekerja seperti itu. Bukan pemilik kapal, bukan orang yang benar-benar punya segala sesuatu sehingga kemudian kamu jadi sahabat. Memang tidak dipungkiri, ada tertulis bahwa sahabat Yesus ada juga orang kaya, ada orang pintar juga. Kita lihat Yusuf dari Arimatea, orang pintar, berkedudukan, dewan kota, apalagi yang kurang. Ya kan? Kan terbukti kemudian ketika Yesus mati karena menanggung dosa kita, yang menyediakan kubur siapa yang bayar? Itu orang kaya, Yusuf dari Arimatea. Bukankah yang menjadi sahabat Yesus juga itu tukang pungut apa? Cukai. Orang kaya kan sampai nantang. Kalau ada yang saya pungut lebih dari yang tidak wajar lah, yang di luar kepatutan, dia mengatakan berapa kali lipat? 4 kali lipat. 4 kali lipat. 400% ya? Kalau sekarang pajak 400%, kalau ibu lihat naik 400%. Sehingga terjadi kemudian, ya terjadi sekarang ini apa itu? Ya kan? Tapi kemarin ada yang memposting, ya kan? Ngeri katanya. Kalau saya nggak ngeri, kenapa? Kalau memang kita happy di situ ya tenang aja kan gitu. Lalu saya kemudian balas itu dengan emoticon, tulisan lah pokoknya ya. Tenang aja, nah Tuhan pasti di situ. Begitu kira-kira. Itu karena apa? Orang awam, orang kebanyakan bilang ugal-ugalan kata menaikkan pajak. Di sini kok siapa yang menaikkan pajak suka-sukanya katanya, sehingga di stigma, di label bahwa semua petugas pajak itu pasti nakal, kan begitu kira-kira. Itu kan Bapak Ibu ya. Itu menjadi sahabat juga bukan? Ayo mari kita makan, aku ingin makan di rumah kamu. Jadi sahabat ya kita lihat mana kayaknya apa, dan seterusnya. Nggak dilihat oleh Yesus sama sekali. Itu tadi kaitannya dengan dikatakan tidak menjadikan kamu bukan murid lagi, bukan lagi batasannya Tuhan dengan orang, dengan ciptaannya. Menjadi sahabat. Ya. Kamu tidak jadi hamba lagi, statusmu sudah jadi sahabat, bukan hamba. Nah kalau
gitu kok. Saya mau tanya Bapak Ibu, masih cocok nggak kalau kita gunakan istilah saya hamba Tuhan? Tidak cocok. Nggak cocok ya, kenapa? Karena udah diganti. Udah diganti jadi sahabat. Syaratnya yang kedua, aku memberitahukan kepada kamu. Apa sih yang tidak diberitahukan Tuhan kepada kita? Semua. Semua kan? Semua. Sepanjang kita mengimani, yang sakit sembuh, ya semua diberitahukan. Apa maunya Tuhan? Kadang-kadang kita kurang baca, ya mengakibatkan kita nggak paham apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak boleh kita panggil saya hamba Tuhan ya. Tuhan yang kurang. Nggak boleh lagi ya. Panggilnya apa? Anak Tuhan. Kadang-kadang saya juga dari berdua masih disebut hamba. Kalau saya khotbah, jangan sebut lagi hamba, sudah jadi sahabat. Paling tidak kita sebut pelayan. Kenapa pelayan? Karena Maria dan Marta juga melayani kan? Iya. Pelayan kita, bukan hanya karena melayani, kita ambil bagian dalam pelayanan apa yang bisa kita mau khotbah, mau apa statusnya, gelarnya apa, negara muda ya, evangelis semua atau apapun jabatan kita dalam gereja. Bukan lagi hamba, sudah jadi pelayan. Jadi Maria dan Marta itu melayani Tuhan. Jadi bukan hanya firman, tetapi juga melayani secara kebutuhan jasmani di dalam komunitas kita, di dalam BPF, kira-kira Komunitas Bekasi, atau yang lebih besar lagi di GPM atau sinode lain, bahkan kita dibutuhkan. Itu ya Bapak Ibu ya, kelas ya. Jadi bukan hamba lagi kita, tapi kadang-kadang memang kita lost control. Hamba Tuhan si Anu, hamba Tuhan yang berarti harusnya pelayan kan? Ya. Siapa yang mendefinisikan itu? Kan ada tadi itu dari Yohanes kan pasal 15 ayat 13 sampai 15. Jadi bukan kata saya, bukan kata kita, kata firman Tuhan, kita jadi pelayan. Jangan degradasikan kalau pelayan ya. Pokoknya disuruh lah, nggak begitu. Ini suruhan Tuhan kan begitu. Artinya apa? Bahwa kita melakukan kehendak Tuhan itu aja kan sederhana. Kalau dulu kembali kita bilang mana ayatnya, supaya membuktikan baca aja ini ada itu kok, bukan hamba lagi, sudah jadi sahabat. Kalau sahabat tadi ada syaratnya, apa ada indikasinya, diberitahukan semua apa, tidak memandang lagi ras dari mana, apa yang kamu punya, pendidikanmu seperti apa, ya perlu dari Tuhan. Sepanjang kita memenuhi kehendak Tuhan, jadilah kita sahabat. Apa yang mau dibantah lagi? Nggak ada. Oh itu bukan tetap hamba karena kamu melakukan kehendak. Ya Tuhan sudah memberikan seperti itu buat kita gelarnya sahabat. Mana kalau kita menyebut sahabat-sahabatku sekalian, saudaraku, itu lebih cocok ya daripada hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, nah, kurang tepat, nggak tepat lagi, nggak pantas lagi, nggak bisa lagi kita gunakan istilah itu dalam menyapa, memberikan panggilan untuk orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya pelayan. Oke, saya lihat dari ayat ini Bapak Ibu ada 4 paling tidak yang menjadi syarat. Yang pertama ada pengorbanan. Kalau kita bersahabat berarti kita siap berkorban. Yesus pengorbanan yang sampai mati kan, tidak menikmati lagi hidup ini. Lalu itu sudah tertulis memang seperti itu adanya, betul. Tetapi ada batasan yang kemudian membuat dia menjadi sahabat kita, bukan Tuhan. Ingat ya, ada batasan maksudnya harus kita hormat antara atasan dengan bawahan seperti itu. Kita sudah antara Tuhan Yesus dan kita sudah seperti yang terbuka aja. Pengorbanannya apa? Tuhan sampai mati di kayu salib. Nah, dalam konteks kita bersahabat apa pengorbanan kita misalnya? Memang nggak harus menyerahkan nyawa kita kepada misalnya kalau sampai ada masalah di teman kita. Ya. Begini nih maksud saya tidak menemukan banyak di dalam bacaan-bacaan di dalam berita bahwa ada satu orang sahabat mati untuk menyelamatkan sahabatnya. Ada sih, tapi nggak banyak kan? Banyak nggak yang Bapak Ibu ketahui bahwa
ada seorang sahabat rela mati untuk sahabatnya. Banyak ya? 1-2 sih ada ya. Banyak atau 1-2 Pak Yakob sekali. 1-2 kan. Yang ada adalah jangan saya mati tidak ada lagi ya. Gitu ya kan. Kalau berkorban secara materi mungkin ya itu harus ya walaupun. Tapi kalau demi membela sahabatnya dia mati, kayaknya masih jarang ya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Ya, ada sih ada. Biarlah saya mati supaya kamu bisa hidup. Nggak ada. Tetapi kalau seorang ibu terhadap anaknya, Ada. bukan hanya ada, kamu masuk gitu. Seorang ayah terhadap anaknya memang seperti itu. Ya kan? Bukan hanya bukan hanya di Bible ya. Maksudnya di nyanyian juga ada begitu. Lebih baik saya tidak makan daripada anak saya tidak makan. Ya kan? Ada kan seperti itu ya. Lebih baik saya nggak makan enak, nggak pakai apa, pakai yang indah dan seterusnya. Asalkan anak saya makan atau sekolah. Ya kan? Ada lagu begitu. Ada lagu. Anak itu adalah kekayaan buat keluarga. Memang ada yang mengatakan anak itu adalah titipan. Itu memang benar. Titipan punya Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu anak itu adalah seperti apa? Kehormatan kita, kekayaan kita. Mohon maaf ya kalau misalnya kita belum punya keturunan. Bukan berarti maksudnya kita tidak berharga, tidak. Mungkin belum diberikan oleh Tuhan. Ya perlu mungkin. Ini nih saya bukan ahli kedokteran. Mungkin juga harus perlu berobat dan seterusnya. Tetapi kalau kita tempatkan posisi kita sebagaimana kita Tuhan menyayangi kita, kita menyayangi anak kita, memang harus seperti itu. Pengorbanannya harus seperti itu. Tidak boleh kurang dari situ. Anak adalah kekayaan, adalah kehormatan. Sehingga kita kalau berkorban untuk anak kita boleh maju, memang begitu seharusnya. Tetapi untuk sahabat kita rela mati, masih jarang ya, ibu, karena jarang ya. Itu yang pertama, jadi pengorbanan itu loh, pengorbanan. Tetapi sahabat sejati dikatakan memang rela berkorban demi orang yang dikasihinya, sebagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita melayani, memberikan menjadi tebusan bagi orang. Baik, Bapak kita baca Markus pasal 10 ayat 45, atau ada yang secara sukarela membacakannya. Markus pasal 10 ayat 45. Ya, Sahabat sejati rela berkorban demi orang yang dikasihinya, sebagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita melayani dan memberikannya nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jelas sahabat sejati. Kita kadang-kadang salah menyebut sahabat kita sejati. Padahal belum tentu mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Kecuali yang memang suami istri. Tapi itu sahabat kan? Ada kan? Ada. Rela mati untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Atau mohon maaf nih, bagi anak muda, apakah misalnya rela mau atau rela mati demi kekasihnya, misalnya ada adanya aja, misalnya mau nggak kira-kira? Enggak lah ya gitu ya, enggak lah. Dia aja yang mati kan gitu, saya masih hidup lah ya kan. Kalau mereka punya berapa puluh tahun kok mati gara-gara kamu, emang saya dapat apa dari kamu? Bapak Ibu ya kan. Mungkin kalau di dalam narasi kata-katanya bisa lah ya. Saya rela mati untuk kamu deh, kan bohong kan? Iya. Begitu masuk rumah tangga, kata-kata yang indah itu jadi celaan Bapak Ibu, iya kan? Kalau ada di antara kita mengalami seperti itu ya bertobatlah Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa lagi buktikan Bapak Ibu. Itu ya pengorbanan gitu. Yang kedua adalah ketaatan di dalam hal ini. Sahabat Yesus mewujudkan kasihnya melalui ketaatan pada perintah yang seperti Abraham yang taat saat dipanggil ke negeri yang tidak diketahuinya. Kita baca Bapak Ibu, siapa lagi yang berkenan baca Ibrani pasal 11 ayat 8. Silakan Bapak Ibu.
Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 8. Bilang. ayat 8. Iya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Jadi Abraham itu salah satu contoh sahabat yang sejati. Dia tahu sejati Pak, kesetiaan. Sejati. Jadi gini, Abraham itu nggak tahu loh mau kemana, disuruh jalan aja. Adakah di antara bapak ibu yang mau disuruh jalan ke sini gitu, tapi nggak tahu tujuannya apa? Pasti nanya dulu kan. Iya. Mau kemana? Tapi ini nggak jalan aja. Kita nih sahabat setia. Dan Bapak Yahoo menjadi sahabatnya. Apakah sahabatnya yang adalah Bapak Yahoo akan membawa dia ke dalam kehancuran? Tidak. Tidak mungkin. Tapi dari ayat itu tidak mungkin. Sahabat itu yang adalah Bapak Yahweh dalam hal ini Yesus Almasih membawa dia ke kehancuran. Tidak mungkin lah. Mengorbankan nyawa aja mau. Sahabat sejati. Ini sahabat sejatinya nih. Maka disebutlah Abraham itu sebagai Bapak orang percaya. Bapak orang percaya yang tidak tanya ini itu bagaimana kehidupan saya dalam hidup. Tidak ada nanya-nanya. Karena sebenarnya di sejarah di kehidupan itu Abraham itu orang kaya nggak sih? Kaya. Tapi mau diperintah gitu ya. Karena dia sudah bersahabat dengan Yesus. Jadi katakan apa tadi? Ke negeri yang tidak diketahuinya. Bapak Ibu mau nggak disuruh pindah, mohon maaf nih, bertransmigrasi misalnya ke Kalimantan yang banyak masih binatang liarnya, hanya diberikan biaya hidup 1 tahun 2 tahun. Seperti jangan dulu nih transmigrasi. Mau kan? Sekarang nggak mau lagi orang pakai otak. Bagusan saya jadi apa? Daripada harus bertransmigrasi. Terbukti ya. Saya bukan mencela ya, bukan menyindir ya. Apa aja nih? Transmigrasi banyak yang gagal tuh. Pergi dia ke kota. Ya satu contoh nih, ini penelitian kecil-kecil yang saya lakukan di Lampung tuh, mohon maaf, coba saya jawabannya di situ, bukan yang tadinya transmigrasi di ujung-ujung sana, di Lampung Selatan, Lampung Utara, nama kabupaten, bukan mereka bukan mereka tidak patuh, tetap itu ada salah dalam konsepnya. Ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan, gampang mengolah tanahnya 2 hektar. Terus hasilnya sekian juta per bulan, lebih dari cukup ketika saya tinggal di Pulau Jawa. Maaf ya Bapak Ibu ya. Di fakta yang saya lihat, pedagang gado-gado kok jadi dia. Mana? Saya sebenarnya dari Muko-Muko. Saya sebenarnya dari Prinsip, bukan. Ini kan tempat transmigrasi. Saya tanya begitu. Berarti ada yang salah. Itu. Nggak jelas diperintah. Karena mereka jangan katakan Bapak Ibu ya. Berarti pemerintah bukan sahabat dari transmigrasi. Bukan juga, saya tidak bermaksud bilang seperti itu waktu itu, tapi ada yang salah. Ketika kita percaya ternyata apa yang kita harapkan, asa kita, ekspektasi kita tidak sama dengan yang ada di lapangan. Seperti itu. Tapi berbeda dengan Abraham. Dia jadikan mau karena dia merasa itu sudah sahabatnya. Bapak Yahweh tidak akan mencelakakan saya. Gitu. Itulah yang nomor 2, Bapak. Yang ketiga, kepercayaan. Saling percaya adalah fondasi persahabatan yang kuat dengan Yesus. Kita percaya pada janjinya, dia percaya pada ketulusan hati kita. Karena segala perkara yang dapat ditanggung di dalam dia yang berbeda. Artinya begini. Nah, kalau sahabat itu mempercayai kita, secara otomatis kita juga percaya kepada dia. Seperti itu. Jadi ada ibaratnya itu balance, ya, seimbang ya. Sahabat itu adalah saya percaya kepada Anda percaya kepada saya, seperti itu. Sehingga apa? Gak ada lagi dusta di antara mereka. Ada kan lagunya itu ya? Jangan ada dusta di antara kita. Itu bukan sahabat, itu hanya sekadar teman. Mereka kerja, apalagi kalau kenalan, ya kan? Bisa dibohongi kan? Tapi kalau sahabat, nggak mungkin. Nggak ada dusta di antara mereka. Itu.
Apalagi dikatakan ada ketulusan di sana, di dalam bersahabat sejati itu pasti ada ketulusan. Itu tadi kaitannya dengan saya tidak akan mungkin mencelakakan kamu, kamu tidak akan mungkin memberikan saya sesuatu yang yang menyalah. Kamu tidak akan menjerumuskan saya ke dalam hal yang tidak benar. Nah, kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 5. Apalagi ini yang baca nih. Ya. Ini Efesus ya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kalau kita sudah saling percaya, jangan lagi kita kalau kita sudah bersahabat, jangan lagi kita tidak saling percaya. Jangan ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Itu tadi saya ulangi istilahnya, jangan ada lagi dusta di antara kita, ya kan? Apalagi sifat yang satu itu tuh dua kaki tuh. Kalau itu tahu nih dua kaki, apa artinya dua kaki? Ya belum dua kakinya Pak, itu bukan begitu maksudnya. Apa? Dua kaki itu gimana? Dalam bersahabat. Ini sederhana aja. Jangan sampai kata-katakan iya padahal dalam hati kita. Nah, dua kaki. Bukan berarti kalau orang berantem kita teman sini, kita teman sana. Bukan hanya itu. Bukan sekadar itu. Artinya dua kaki itu bisa juga lebih luas seperti tadi saya katakan. Katakan ya di atas. Iya. Nah, jangan. Ya saya setuju kamu. Dalam artinya mana mungkin kamu menang. Nah itu dua kaki tuh. Saya dukung dua kamu ya. Berulang lagi saya katakan ya. Saya dukung kamu dalam dua. Padahal nggak didukung. Malah dalam artinya, aduh ini nggak tahu diri. Jadi begitu. Itu dua kaki. Nggak boleh seperti itu. Kalau dukung aja. Soal Tuhan nanti mau wujudkan doanya, mendengar doanya, itu urusan kedua, urusan kita. Jangan sampai mengatakan, saya mendukung kamu, nggak didukung. Saya mendukung kamu, nggak didoakan. Memang sulit membuktikannya loh Bapak Ibu ya. Sulit membuktikannya. Memang bisa Bapak Ibu buktikan. Gak bisa. Saya dukung kamu ya. Memang tanya, kamu tadi doakan saya nggak? Karena mungkin besoknya kita tanya. Kalau kita tanya, jadi berantem kita. Nah, cuma kesadaran kita. Artinya dari pihak kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, komitlah katakan. Kalau nggak bisa terpenuhi secara 100%, mungkin 50%. Tetapi kalau sampai meniadakan, itu namanya dua kaki. Itu pemahaman seperti itu. Jadi karena kita dikatakan sesama anggota, ya kita ini anggota lah, gitu ya. Seperti itu, jangan kita sampai mengatakan sesuatu padahal dalam hati kita tidak. Apa istilah yang lebih tepat itu ya? Lain di Bibel dan ada tuh istilah yang lebih tepat apa? Secara psikologis istilahnya ada. Tetapi yang jelas jangan sampai kita mengatakan bahwa kita mendukung padahal enggak, terus saya bohong lah ya, bohong ya, jangan inkonsisten ya bahasa. Oh iya pelin-pelan, jangan pelin-pelan lah ya dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berjemaat. Jangan pelin-pelan, kalau kita pelin-pelan, ya firman Tuhan katakan jangan kamu kalian saat aja sekalian, ya kan? Kalau baik sekalian, nanti dimuntah. Kejam ya. Kalau kemarin korbannya padahalan dimuntahkan kembali, seperti itu, inkonsisten. Sudah dibuang nggak bilang, ya kan? Seperti itu. Jadi itu yang nomor 3. Yang nomor 4 sekarang terakhir. Sikap terbuka. Satu lagi ke sini, nah coba. Ada lagi satu lagi kan? Mundur. Sudah 4. Berarti sudah 4 ya? Iya. Oke. Ada apa? Intisarinya nih sekarang. Ya ini dia. Jadi ada sebenarnya 4 aspek yang penting dalam perjalanan kita dengan Yesus. Itu sebenarnya intisari dari yang tadi kita bahas. Pertama, rela berkorban. Ini ciri khas pelayan, bukan ciri khas hamba Tuhan ya. Yang diteladankan oleh Yesus dalam pelayanannya kepada kita. Yang kedua, taat terhadap perintah Yesus. Ini menunjukkan kekuatan iman dan kesungguhan kita sebagai sahabat.
Sudah jadi sahabat, jangan lagi tidak taat. Kadang-kadang kita lalai ya, lupa, jadi melanggar. Kadang-kadang ya, tapi tidak dengan niat untuk benar-benar melanggar. Namanya lalai kan nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Ya. Yang ketiga, saling percaya dan kejujuran adalah buah dari pengajaran Yesus yang membentuk karakter kita. Karena Yesus mengajarkan itu. Adakah pernah kita baca Yesus bohong? Yesus mengingkari apa yang dijanjikannya? Itu aja, nggak usah bohong, itu terlalu kasar gitu ya. Yesus mengingkari apa yang dikatakannya, dijanjikannya. Ketika Lazarus mati, dia ada di mana? Tempat lain kan? Melakukan pelayanan kan? Pengajaran kan gitu. Datang nggak? Saya akan datang. Datang nggak? Datang. Tuhan Yesus nangis ya? Nangis juga, itu persahabatan sejati dari mereka. Lalu kemudian dia nggak mati kok, dia hanya tidur. Dibuktikan nggak? Dibuktikan. Kepada siapa lagi? Yesus katakan, dia tidak mati kok, dia sedang tidur. Kepada siapa? Anak perempuan? Anak perempuan. Iya. Orang mentertawakan kan? Mentertawakan. Gitu. Kamu ini siapa? Gitu kira-kira kalau bahasa awal. Iya. Bahasa kuliah. So pintar aja kamu. Mana kamu? Mereka nggak tahu bahwa itu ada Tuhan sendiri. Papa yang sendiri. Mereka nggak tahu. Mereka masih menunggu sampai detik ini kan begitu. Mana mungkin orang mati itu? Ternyata dibuktikan. Yesus konsisten nggak dengan kata-katanya? Ada itu Ustaz. Ya, itu karena dia jujur ya. Jadi Yesus jujur terhadap apa yang dikatakan harus dibuktikan, harus dibenarkan. Yang terakhir, intinya adalah mau mengikuti dan melayani adalah respons dari hati yang mengasihi Yesus sebagai sahabat yang sejati. Jadi kalau kita mengikuti, ya apa yang diteladankan Yesus. Kalau kita mau melayani, apa yang bisa kita lakukan? Selalu itu saya katakan melalui bintang apa yang bisa kita ambil peran kita. Ya harus peran yang besar, peran kecil sekali. Bahkan saya mengutip firman Tuhan. Kalau kita bekerja di suatu tempat pun, mari kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan supaya kita dihormati, bukan semata-mata, ya bukan artinya kita harus berbuat baik itu berbuat disiplin dalam kerja atau apapun prestasi kita supaya kita jadi bos di situ, nggak semata-mata ya. Tetapi kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita supaya kita supaya kita sudah memenuhi apa yang dikatakan firman. Kalau kamu bekerja sungguh-sungguh, kalau kamu bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan sungguh-sungguh berarti kita bekerja seperti itu. Ada firman saya tadi Kolose ya. Di mana itu tertulis? Kolose kan? Kolose kan? Gimana? Lupa ya. Tetapi yang jelas ada kan? Kalau Yesus katakan seperti tak ada tertulis, nah itu juga kita. Yang penting kita tahu isinya, substansinya apa. Ya harus hafal kan? Di mana bukunya siapa itu, ya kan? Lalu pasalnya, ayatnya. Tetapi kita tahu. Kolose 3 ya. Ayat 23 kan? Ayat 23 lah, 3:23 ya kan? Kalau saya bilang Kol 3:23. Ada yang lain mengatakan berserulah kepadaku, itu katanya call atau panggilan apa hubungannya dengan Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Apa artinya tulisannya di mana itu? Enggak, ada yang menulis begini dalam berbagai tulisan atau pandangan hidupnya mengatakan begini. Telepon 333 gitu ya. Nah, itu mengatakan apa? Berserulah kepadaku. Nah, kalau kita Kolose 3 ayat 23 apa tuh? Kalau bekerja lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di mana Bapak Ibu bekerja? Di mana saya bekerja? Ya memang seperti itu. Tapi memang kadang-kadang kita suka lalai juga, ya kan? Saya
saya otokritik diri saya sendiri nih ya, Bapak Ibu ya kan. Kadang suka terlambat, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kenapa begitu? Ya ada satu dan lain hal, ketika kaki sakit nggak bisa nyetir harus nunggu yang bisa nyetir kan begitu. Kenapa nggak ada supirnya? Ya nggak ada lah kan, dananya terbatas. Misalnya seperti itu. Nah, ini bawa alasan aja ini berdaya terus gitu ya. Bukan, memang faktanya seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan respon hati yang mengasihi Yesus sebagai sahabat sejati. Kalau persahabatan dengan Yesus adalah hubungan timbal balik yang memerlukan komitmen dan respon dari kita. Gak ada sahabat yang satu selalu diuntungkan, yang satu terus dirugikan atau apa namanya? Ya harus simbiosis. Itu bahasa Jepang ya Bu ya. Simbiosis mutualis. Saling menguntungkan. Memang sahabat seperti itu Bu. Ada sesuatu yang saya perlukan, tentu ada juga yang harus saya berikan. Jangan menang sendiri, bukan sahabat namanya. Saya harus mengalah. Sampai kapan mengalahnya? Lalu muncul perkataan begini. Apa namanya? Ada yang mengatakan seperti ini. Kesabaran itu ada batasnya. Gitu kan? Sampai kapan saya sabar? Lalu kemudian berantem, selesai terus semua. Tidak sahabat lagi. Ada yang mengatakan seperti itu? Sampai kemudian ngomong sampai bertemu di tanah merah, mana bertemu lagi merah di sana di Pondok Kelapa, di Pondok Ungu ketemu. Iya kan? Kalau saya tidak bertemu ya sebelumnya berdosa ketemu di mana? Misalnya Bapak Ibu ya, ada yang begitu kan bilang batas kesabaran. Itu bukan bersahabat kan, udah hancur persahabatannya. Ya Bapak Ibu ya, jangan seperti itulah kalau sampai keluar omongan kita sampai ketemu di mana? Tanah merah itu sebenarnya sampai 6 kecamatan loh. Orang ngomong Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jangan sampai begitu, ya. Itu nggak bersahabat namanya. Itu sudah terjadi apa? Perang Samesta gitu ya. Nggak benar lagi. Nah itu dia. Lanjutnya, Pak. Ini nggak bisa. Nah ini ada seperti ini nih. Apa namanya semacam ya gambarnya lah bagaimana harusnya orang itu pengorbanan yang pertama ya, diputar terus ke kanan, biasanya putar ke kanan kan seperti arah jarum jam kan Bapak Ibu ya, bukan ke kiri ya. Jangan saya kiri belok kanan, lain lagi tuh. Kalau Bapak Ibu yang maaf nih mengerti nih, saya tahu lah maksudnya siapa gitu ya. Pokoknya harus putarnya ke kanan, artinya itu konsisten. Jam kan harus putar ke kiri Bapak Ibu ya, ada nggak sih? Ada. Putar ke kiri. Jam ke kanan. Jadi bacanya gimana dong? Tetap putar ke kiri. Tetap putar ke kiri itu nilainya gimana? Angkanya ke kiri Pak. Ada yang ada ya? Ada. Berarti angkanya yang dibalik Pak. Iya. Angkanya dibalik. Susunan angkanya ke kiri Pak. 1, 2, 3. Itu orang-orang teknisi biasanya Pak. Oh, jadi bukan begini. Bukan ke kanan tapi ke kiri. Bukan gitu. Tapi ke kiri gini. Ke kiri. Oh, saya berpikir kalau begitu. Memang bukan orang kali Pak. Memang kalau orang sosial. Sampai kirinya ya kan? Sini. Sini tolong geser dikit ke sini. Anggap aja ini orang sosial punya gambarnya ya. Jadi lalu kedua ketaatannya seperti apa? Ya kan? Saya gambarkan ketaatan itu ibaratnya ya kita seperti terbang, ya kan taat pada peraturan-peraturan. Kalau Bapak Ibu, kalau sebelum terbang kan semua diperiksa dulu satu ya. Kalau mobil seperti itu kan? Atau Bapak Ibu naik sepeda motor, ada nggak periksa dulu bannya, periksa ini, ada nggak? Kalau pesawat mesti diperiksa semua. Ada namanya, ini bahasa Prancis lagi, logbook ya. Catatannya sudah ada, yang kemarin pakai ini apa, semua ada. Berarti seperti di pesawat itu semua rinci. Kalau kayak di mobil nggak ada periksa dulu banyak, nggak ada. Kalau kemudian kok sampai setengah jalan kayak saya kemarin kok mati di tengah jalan mobilnya, gitu. Nggak ada. Kalau pesawat ada nggak seperti itu? Enggak, dari awal sudah diperiksa. Nah itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga kepercayaan. Ini kita mengandalkan dia dalam segala situasi. Apapun masalah kita, saya katakan kalau masalah ya, di medsos saya bisa katakan, kalau kita punya masalah, seberat apapun masalahnya, kalau kita taruh di dalam Tuhan, kita percaya bahwa masalah kita bisa selesai,
pasti selesai. Jangan lebih besar ketakutan kita daripada percaya kita. Kalau lebih besar ketakutan kita, kekhawatiran kita, merasa tidak mampu dari persoalan yang kita, daripada persoalan kita hadapi, kita sudah pasti kalah. Nah, kalah mau tidak 60% kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangan. Seperti itu. Kepercayaan kita taruh dalam tangan Tuhan. Yang terakhir, ini. Nah, keterbukaan. Ini bahasa yang kerennya transparansi, ya kan? Keterbukaan di antara sahabat. Sekarang ada kejadian macam-macam hal lain. Tadi sudah kita bahas sedikit tadi sudah. Kenapa ada dalam tanda petik ya kerusuhan, kegaduhan lah katakan. Karena ketidakterbukaan. Saya bukan bicara politik ini Bapak Ibu, tapi ini adalah faktual. Ya kan? Ada beberapa undang-undang misalnya sudah tahunan di situ pada itu perlu segera disahkan supaya kita merasa terlindungi hak-haknya. Ini keterbukaan dari mana? Dari pemerintah misalnya. Tidak terbuka dalam hal, contohnya ada lain sedikit, tapi contohnya jadi ekstrim dari keterbukaan. Kebijakan tidak disosialisasikan dulu sehingga kemudian ribut di mana-mana, gitu kan? Semua orang harus bayar pajak, ya sendiri nggak bayar pajak, jadi gimana? Ya kan? Kamu mengatakan ikat pinggang, dia sendiri apa namanya yang pamer-pamer itu, Bapak Ibu, yang pamer-pamer itu glamor itu yang pamor begitu bahwa dia punya saudaranya, gitu kan, bisa naik pesawat pribadi, flexing gitu, flexing, bisa naik pesawat yacht, kapal yacht atau apa, perahu itu ya, perahu yang mewah itu, ada kan seperti itu. Sementara yang lain susah. Nah itu bagian tidak itu keterbukaan yang kebablasan. Jadi keterbukaan maksudnya ketika kita melakukan sesuatu, ketika pemerintah misalnya mengumumkan memblokir sesuatu, yang dijelaskan secara rinci supaya jangan kemudian kita bingung rakyatnya sehingga terjadi protes. Tapi boleh nggak protes kritik sama pemerintah? Boleh lah, kita mendukung, tetapi ketika dia tidak sesuai dengan janjinya lagi, kampanyenya nggak terbuka lagi, kita boleh mengkritik. Nggak ada yang salah dalam mengkritik. Yang salah adalah ketika kritik disampaikan dengan cara yang dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, katakan lebih aman begitu ya. Lalu kemudian merusak, sekarang ada merusak sana sini. Saya juga nggak setuju. Atau Bapak Ibu setuju nggak? Wah, kita ketakutan ke kantor. Ada di sana juga begini. Kita jadi lama di kantor. Karena pengalaman, saya buka sedikit ya, ini sudah terjadi. Akhirnya buat pengalaman buat kita. Ya kantor saya itu pernah dilempari, sampai sekarang nggak saya perbaiki itu kacanya, saya biarin. Kenang-kenangan sudah lapar. Pecah kacanya. Saya biarin, saya tahu pakai apa namanya, lakban ya. Plaster yang putih-putih itu lampoknya. Sampai sekarang. Itu karena tidak terbukaan juga. Ini nyaris terjadi kemarin, tetapi tunggu reda dulu demonya. Ya untuk begitu ada terjadi di sana, ada sebuah di sana, ke markas sesuatu institusi lah. Tapi markas itu memang dekat, kebetulan dekat ke sana kantor saya. Terjadi. Ada kan, Bapak Ibu baca di berita ya, viral itu. Gak boleh diberitakan oleh media-media terkenal mainstream, ada gitu. Tapi banyak juga orang yang ini ya, yang berani. Media kita melihatnya media sosial. Itu termasuk karena kita tidak terbuka. Kita mengumpul tiga kan, boleh nggak ya? Diri kan, 1% kok ini dari sosial. Nah itu karena ketidakterbukaan. Jadi kita ingat yang buat sahabat sama pemerintah coba. Itu akhirnya apa? Bubar persahabatannya. Ya mudah-mudahan lah bisa kembali
kematian lebih parah lagi. Karena saya baca di berita ada yang lewat apa di Belanda namanya ya. Nomor 1 sampai tanggal 5. Saya bukan nakut-nakutin loh Bapak Ibu ya. Jangan lewat dari sini. Ada lagi saling batu di sana. Ini gimana? Ini jalan tol ditutup. Saya mau ngajar bagaimana? Ditutup jalan tol kemarin Bapak Ibu. Benar kan? Nah, semua itu karena kita tidak terbuka dari saya katakan. Tapi jauhkan Tuhan seperti saya bagian kemarin dari Bapak Ibu. Anak Tuhan itu pasti ini. Cuman ada kekhawatiran seperti yang dikatakan sehingga tertunda dikit waktu kerja kita lihat dulu dipantau dulu aman nggak gitu 2 jam 3 jam ya apa daripada terjadi seperti yang tertulis sudah tahu di sana ada masalah kamu terobos ya misalnya tertulis kan berarti kita nggak pakai nggak pakai otak ya nggak pakai iman ada tertulis kan nah itulah Bapak. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Halaman berikutnya. Nah, kesimpulan dulu. Kesimpulannya nggak ada apa, ada kan? Tadi kesimpulannya Langsung quote. langsung quote ya. Langsung ya? Ada yang bilang kamu nggak bintang kayak begini, ya kan? Quote-nya nih, kesimpulan tadi berarti yang 4. Yesus memberi kemampuan agar rela berkorban. Ini bukan berkorban lagi, ya. Kelebihan. Taat kepadanya, saling percaya dan mempercayai, dan ini dia salingnya percaya mempercayai, oke. Serta terbuka kepada siapa? Kepada sahabat juga dan terlebih kepada rancu ya kalimatnya double ya. Jadi artinya apa? Kalau kita bersahabat ya paling 4 kali itu ya kan, ada pengorbanan, ada ketaatan, ada kepercayaan dan saling terbuka. Itulah yang saya maksud isi keseluruhan dari Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita sebagaimana teladan Tuhan bersahabat, jangan ada di antara kita yang kemudian tidak mematuhi itu sebagai patron kita bersahabat berjemaat di tempat ini maupun di tempat kerja. Oke, Bapak Ibu, ayo kita berdoa. Ayo bersyukur kepada firman Allah yang mengajar kami bagaimana kita menjadi sahabat bagi kami dan Bapak sendiri mengerti kami sahabat dan bukan hamba lagi dalam konteks antara jiwa dan Rasul. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah menyampaikannya dan semua kemudian kami diberkati lewat firman. Terima kasih Bapak. Yesus Almasih kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Kita kembali kepada Ibu. Memberkati kiranya pujian hatiku percaya. Berharap
Bapak yang baik, kami dalam posisi doa sahabat yang sudah kami naikkan, kami juga berdoa memberi umat-Mu agar kami berikan umat Bapak kau balas bahkan 100 kali ganda, berkati penghasilan, berkati apapun yang dapat dilakukan menghasilkan dan menguntungkan Bapak. Kami yang dalam studi juga berikan yang terbaik buat mereka, baik dari tingkat SD sampai pada perguruan tinggi. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berbuat tangga kiri kanan Kau lakukan di mana kami boleh pribadi, berkati juga kami mereka kami taruh di dalam kami. Apakah Tuhan di mana pun yang bertugas terlebih di GPF ini Bapak kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka juga. Hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di mana pun Bapak, Kau memberkati mereka dan berkati yang luar biasa kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami punya rencana tetapi semuanya kami tahu dari tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami rencanakan dapat terwujud Bapak. Menurut segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada minggu ini atau minggu sebelumnya kami tahu dan tangan Tuhan berkati mereka dalam usia yang bertambah. Mereka semakin berhasil pekerjaannya, dalam studinya, dalam apapun mereka lakukan. Kesannya sempurna buat mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih tanda-tanda kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan berkatilah engkau di ladang. Amin. Dalam pemenuhanmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, lembu sapimu dan anak kambing domba. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu kau keluar. Adonai Yahweh menyerahkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Dan kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih, serta penghiburan yang sejati dari Roh HaKudos menyertai kita sekalian. Sekarang, besok bekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saudara. Demi nama Yesus Almasih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.